Halo sahabat Ruang Bercerita 369, apa kabar hari ini? Sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini, supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya yang bisa menguatkan hati kita. Hari ini, kita akan mendengarkan kisah yang begitu menyentuh, tentang seorang ibu yang berjuang sendirian membesarkan anaknya, tanpa pasangan, tanpa banyak bantuan, tapi dengan hati yang penuh cinta dan keberanian yang tak tergoyahkan. Namanya Sari. Usianya baru 27 tahun ketika hidupnya berubah selamanya. Pada suatu sakit yang tak pernah ia lupakan, suami, orang yang pernah ia percayai sepenuh hati, pergi meninggalkan rumah dan tak pernah kembali. Saat itu, anak sematawayangnya, Raka, baru berusia 2 tahun. Masih balita, masih belajar memanggil ibu dengan jelas, dan belum mengerti arti kehilangan. Sari tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menjalani hidup sebagai seorang ibu tunggal. Ia dulu punya mimpi sederhana, hidup bahagia bersama suami di rumah kecil yang mereka cicil bersama. Membesarkan anak dengan penuh kasih sayang dan melewati masa tua dengan tenang. Ia percaya, selama saling mendukung, rumah tangga akan selalu bertahan. Tapi kenyataan yang datang bagai badai memporak-porandakan keyakinan itu. Suaminya pergi tanpa penjelasan panjang. Hanya selembar kertas kusut di meja makan memuat. "Maaf, aku tidak bisa. Tolong jaga Raka baik-baik." Itu saja. Tidak ada alasan, tidak ada janji untuk kembali, bahkan tidak ada kabar setelahnya. Teleponnya tak bisa dihubungi, media sosialnya menghilang. Semua bagaikan pintu yang ditutup rapat dari sisi lain. Hari-hari pertama tanpa suami adalah hari-hari yang paling berat dalam hidup Sari. Rumah kontrakan kecil itu terasa begitu sunyi. Biasanya, malam-malam Sari akan mendengar suara suaminya mengaji pelan atau bercanda dengan Raka sebelum tidur. Saat ini, yang terdengar hanya bunyi detik jam dinding dan kadang suara batuk kecil Raka di kamar. Raka masih terlalu kecil untuk mengerti bahwa ayahnya tak akan pulang lagi. Suatu malam, ia membawa mainan mobil-mobilnya ke pintu rumah, menunggu sambil berkata polos, "Bu, ayah lama banget belinya. Ayah pulangnya kapan?" Sari hanya bisa tersenyum pahit, menahan air mata yang nyaris tumpah. Ia mengelus kepala anaknya dan berkata lirih, "Ayah lagi pergi jauh, Nak. Nanti kalau ayah sudah selesai, ayah pulang ya." Setelah Raka tertidur, barulah Sari membiarkan air matanya jatuh. Ia menangis tanpa suara, takut membangunkan anaknya. Tangis yang bercampur rasa marah, kecewa dan takut akan masa depan. Sari memang perempuan yang sederhana, namun ia tidak pernah benar-benar berdiri sendiri sebelumnya. Sejak menikah, ia mengandalkan penghasilan suami untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara dirinya hanya sesekali bekerja paruh waktu, membantu tetangga berjualan di pasar. Kini semuanya berubah. Tidak ada lagi yang membayar kontrakan, tidak ada lagi yang membelikan beras, tidak ada lagi yang membayar tagihan listrik. Semua beban itu jatuh ke pundaknya. Malam-malamnya dipenuhi pikiran. Bagaimana besok kalau uang ini habis? Kalau Raka sakit, apa aku bisa bawa ke dokter? Kalau aku tidak bisa kerja, kami makan apa? Pikiran-pikiran itu membuatnya sulit tidur. Kadang-kadang, ia hanya duduk di sudut kamar, menatap wajah Raka yang terlelap, dan bertanya pada dirinya sendiri, apa aku bisa jadi ibu sekaligus ayah untuknya? Keluarga Sari tinggal di desa yang cukup jauh dari kota tempat ia kontrak. Orang-orang terdekatnya hidup sederhana, bahkan masih harus bekerja di ladang untuk memenuhi kebutuhan harian. Kakaknya sudah punya keluarga sendiri, dan tak banyak yang bisa mereka berikan selain doa dan kata-kata penyemangat. Tetangga di kontrakan kadang membantu, tapi mereka juga hidup pas-pasan. Ada yang memberi saran mencari kerja di pabrik, ada juga yang menyarankan pulang kampung saja. Tapi bagi Sari, pulang kampung berarti meninggalkan sedikit peluang kerja yang ada di kota ini. Itu dilematis. Yang paling menyakitkan bagi Sari bukan hanya kehilangan suaminya secara fisik, tapi juga kehilangan semua kenangan indah yang dulu mereka bangun bersama. Meja makan kayu kecil yang dulu jadi tempat sarapan bersama, kini terasa seperti saksi bisu dikhianati. Setiap sudut rumah mengingatkan pada suami. Gelas kopi di rak, jaket yang masih tergantung di belakang pintu, hingga foto pernikahan yang dulu terpajang di dinding, semuanya menusuk hati. Akhirnya, suatu malam ia melepas foto itu dari dinding, dan menyimpannya di kotak kardus. Sambil menatapnya untuk terakhir kali, ia berbisik, "Mulai besok, aku harus kuat. Demi anak kita."
Beberapa hari setelah suaminya pergi, uang tabungan mereka tinggal sedikit. Sari mulai mengatur pengeluaran dengan sangat ketat. Ia membeli beras dalam jumlah kecil, hanya sesekali membeli lauk sederhana, dan seringkali memilih makan seadanya agar Raka tetap bisa makan cukup. Setiap kali ia merasa hampir menyerah, ia selalu menatap wajah kecil Raka. Ada sesuatu yang terkandung pada anak itu yang membuatnya merasa punya kewajiban besar, lebih besar dari rasa sedihnya. Ia mulai menyadari menyerah bukanlah pilihan. Bukan karena ia tidak lelah, tapi karena ada seseorang yang sepenuhnya bergantung padanya untuk hidup. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, Sari mulai mencari pekerjaan. Ia mengunjungi warung makan, toko kelontong hingga kios sayur di pasar. Hampir semuanya menolak. Alasan klasik, tidak ada lowongan. Namun, di tengah rasa putus asa, ada seorang tetangga yang mengenalkan Sari pada pemilik warung makan sederhana di pinggir jalan raya. Pemiliknya Buati, memberi Sari kesempatan untuk bekerja membantu menyiapkan masakan dan melayani pembeli. Gajinya memang kecil, tapi bagi Sari, itu awal dari titik balik. Mulai hari itu, Sari terbiasa bangun jam 4 pagi. Ia menyiapkan sarapan untuk Raka, lalu mengantarnya ke rumah Bu Ratna, tetangga yang mau menjaga Raka dengan bayaran seadanya. Setelah itu, ia berjalan kaki sekitar 2 kilometer menuju warung. Pulangnya sore hari, Sari tetap harus mencuci, menjemur pakaian, dan menidurkan Raka. Kadang-kadang, saat Raka sudah tidur, ia duduk di lantai ruang tamu, memijat kakinya yang pegal sambil memikirkan hari esok. Meski sudah mulai beradaptasi, rasa kehilangan itu tetap ada. Ada saat-saat tertentu, ketika melihat anak-anak lain bermain bersama ayahnya di taman, Sari merasa hatinya remuk. Suatu kali, Raka memeluknya dari belakang dan berkata, "Bu, Raka mau kayak teman-teman, ada ayah." Sari hanya bisa mengelus rambutnya sambil menahan tangis. Dalam hati, ia berjanji, "Nak, mungkin kau tak punya ayah di sisimu, tapi kau akan punya ibu yang akan berjuang sampai akhir untukmu." Seiring berjalannya waktu, Sari mulai menyadari bahwa ia lebih kuat dari yang ia kira. Dulu, ia tidak merasa akan mampu hidup sendiri. Tapi sekarang, meski masih sering menangis diam-diam, ia tetap bisa berdiri, bekerja, dan memastikan Raka mendapatkan yang terbaik. Kekuatan itu tidak datang sekaligus. Ia tumbuh sedikit demi sedikit, setiap kali Sari berhasil melewati satu hari penuh tantangan. Setiap kali Raka tertawa, ia merasa diberi energi baru untuk bertahan. Dan di sanalah kisah besarnya mulai. Perjalanan panjang seorang ibu yang tak pernah menyerah, meski hidup mencoba menjatuhkannya berkali-kali. Waktu berjalan, tapi hidup Sahri tidak pernah menjadi lebih mudah. Ia bekerja di sebuah warung makan dari pagi hingga sore, berdiri hampir 10 jam setiap hari. Tangannya berbau minyak, bajunya sering basah oleh keringat, dan kakinya terasa seperti dipenuhi jarum. Gajinya pas-pasan, hanya cukup untuk membayar kontrakan kecil dan makan sehari-hari. Tidak ada sisa untuk menabung, apalagi untuk kebutuhan darurat. Setiap kali ia menerima gaji, uang itu langsung mengalir keluar. Bayar kontrakan, beli beras, sayur, sedikit lauk, dan uang untuk membayar Bu Ratna yang menjaga Raka. Suatu siang di awal musim hujan, Sari baru saja tiba di warung. Langit mendung, hujan rintik-rintik turun membasahi jalan. Baru setengah jam ia berfungsi, ponselnya bergetar. Nomor Bu Ratna. Dengan sedikit cemas, Sari mengangkat telepon. "Bu Sari, Raka demam tinggi, badannya panas sekali, matanya sayu. Mungkin ibu harus pulang sekarang. Sudah saya ukur dengan termometer badan, suhu badannya 40 derajat. Jantung Sari berdegup kencang. Ia segera meminta izin pada Buati untuk pulang. Berlari di bawah hujan, napasnya terengah-engah, pikiran hanya dipenuhi bayangan wajah Raka. Begitu tiba di rumah Bu Ratna, ia menemukan Raka terbaring lemas di kasur. Pipinya memerah, napasnya berat. Sari meletakkan telapak tangan di dahi Raka, panas sekali. "Nak, kenapa panas sekali? Sabar ya, ibu di sini," ucapnya sambil berusaha menahan suara bergetar. Sari panik. Pikiran pertamanya adalah membawa Raka ke dokter. Namun begitu ia memeriksa dompet, jantungnya jatuh. Uang yang tersisa hanya Rp20.000, bahkan tidak cukup untuk ongkos kirim dan biaya pemeriksaan. Ia duduk di lantai menatap anaknya yang merintih lemah.
Ada rasa bersalah yang begitu besar, rasa tidak berguna sebagai ibu. Dalam hatinya ia menangis. Kenapa aku tidak bisa kasih yang terbaik buat anakku? Kenapa aku begitu lemah? Sari mencoba mencari jalan keluar. Ia menghubungi beberapa teman kerja, tapi mereka juga sedang kesulitan. Akhirnya dengan berat hati, ia mengetuk pintu tetangga sebelah, Bu Yati. Bu, maaf sekali, Raka sakit. Saya tidak punya cukup uang. Bisa pinjam dulu, Bu. Nanti saya ganti pas gajian. Bu Yati menjawab sebentar, lalu mengangguk. Tunggu sebentar, Bu Sari. Saya ambilkan. Saat menerima uang itu, Sari hampir menangis. Uang itu bukan hanya lembaran kertas. Itu seperti tali penyelamat di tengah laut lepas. Sari segera menggendong Raka, membawanya ke puskesmas terdekat. Di ruang menunggu, ia duduk dengan hati tak tenang, mendengarkan suara batuk dari pasien lain, sementara hujan deras mengetuk atap seng. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa Raka mengalami demam tinggi karena infeksi, butuh obat dan istirahat yang cukup. Biaya pengobatan menghabiskan hampir seluruh uang pinjaman tadi. Sore itu, Sari pulang ke rumah dengan kantong plastik berisi obat dan anaknya yang terlelap di gendongan. Badannya basah kuyup oleh hujan, tapi dia tidak peduli. Yang penting, Raka bisa segera sembuh. Malam itu Sari duduk di samping Raka yang tidur. Lampu redup menyinari wajah kecil itu. Dalam diam, dia menangis. Rasanya dunia begitu kejam padanya. Setiap kali ia berusaha bangkit, selalu ada ujian baru yang datang. Seperti tak ada jeda untuk bernafas. Ia teringat masa lalu. Bagaimana ia dulu percaya bahwa punya pasangan berarti punya tempat bersandar. Tapi sekarang, ia harus menjadi segalanya sendiri. Ibu, ayah, pencari nafkah, sekaligus perawat. Air matanya jatuh satu persatu, tapi di balik kesedihan itu, ada api kecil yang mulai menyala. Api yang membisikkan, kalau kau jatuh sekarang, siapa yang akan melindungi Raka? Kau harus kuat. Keesokan harinya, Sari memutuskan untuk mencari cara tambahan agar tidak terulang lagi acara kemarin. Ia tidak ingin merasa tidak berdaya saat anaknya membutuhkan sesuatu. Ia teringat resep kue sederhana yang diajarkan ibu dulu. Kue pisang kukus yang rasanya lembut. Sari berpikir, mungkin ia bisa membuat kue itu di malam hari, lalu menitipkannya di warung-warung tetangga untuk dijual pagi harinya. Malam itu setelah Raka tidur, Sari mulai mencoba. Tangannya cekatan mengupas pisang, mengaduk adonan dan menuang ke cetakan. Aroma harum pisang dan gula memenuhi dapur kontrakan. Ia tersenyum kecil, senyum yang jarang muncul beberapa bulan terakhir. Rutinitas baru itu membuat Sari hanya tidur 3 hingga 4 malam setiap malam. Pagi-pagi sekali sebelum berangkat ke warung makan, ia mengantarkan kue-kue itu ke beberapa tempat. Warung Bu Ratna, kios roti di Kat Pasar, dan kedai kopi kecil. Hasilnya tidak besar, tapi cukup untuk membeli susu bubuk Raka dan sedikit menambah tabungan darurat. Yang lebih penting, ia mulai merasa punya kendali atas hidupnya. Meski tubuhnya lelah, hati Sari tetap teguh. Setiap kali rasa kantuk menyerang saat mengaduk adonan, ia membayangkan senyum Raka, suara yang riang memanggil, "Ibu!" Dan itu menjadi sumber tenaganya. Tapi hidup sepertinya belum puas mengujinya. Beberapa minggu setelah usaha kuenya mulai berjalan, harga bahan baku naik. Pisang, gula, dan tepung, semuanya melonjak. Keuntungan yang sudah kecil jadi makin tipis. Sari sempat merasa putus asa. Ia bertanya-tanya, apakah ia harus berhenti saja? Tapi kemudian ia teringat malam ketika Raka demam dan ia tak punya uang. Pengalaman itu menjadikan tekad untuk tetap bertahan. Ia mulai berinovasi, mengurangi ukuran kue sedikit, membuat variasi rasa, dan mempromosikannya kepada pelanggan di warung tempat ia bekerja. Perlahan, pesanan mulai datang dari teman-teman Bu Wati. Semua perjuangan itu tidak membuat hidup Sari mudah, tapi membuatnya lebih kuat. Ia belajar menekan rasa takut, mengubah rasa sedih menjadi tenaga, dan menemukan keberanian di tengah rasa lelah yang luar biasa. Setiap kali melihat Raka tertidur pulas, Sari mengusap kening anak itu dan berbisik, "Nak, mungkin kamu tidak punya ayah di sini.
tapi kamu punya ibu yang akan melindungi dan menyayangimu selamanya. Dan di lubuk hatinya, dia tahu, apapun rintangan yang akan datang, dia sudah siap. Hidup memang tidak berubah dalam semalam. Tapi perlahan, kerja keras Sari mulai menunjukkan hasilnya. Usaha kuenya yang awalnya hanya titipan di beberapa warung, kini mulai dikenal banyak orang. Setiap pagi, ia mengantarkan kue dengan langkah cepat dan senyum yang tulus. Pemilik warung yang dulu hanya menerima 10 bungkus, sekarang meminta 30 bungkus sekaligus. Beberapa pelanggan bahkan mulai memesan untuk acara kecil, arisan, ulang tahun anak, atau sekadar camilan untuk tamu. Pada awalnya, Sari menganggap ini hanya usaha tambahan untuk bertahan hidup. Namun, semakin lama, ia mulai sadar bahwa kue-kue itu adalah bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Uang tambahan yang ia dapatkan setiap bulan, meskipun tidak besar, membuatnya bisa membayar biaya sekolah Raka tanpa berhutang. Ia bisa membeli buku-buku bekas untuk Raka, dan sesekali membelikan mainan sederhana yang membuat mata anak berbinar-binar. Di warung tempat ia bekerja, pelanggan sering bertanya, "Bu, kue pisangnya enak sekali. Pesan lagi ya." Kalimat sederhana itu membuat Sari merasa bersyukur. Tahun demi tahun berlalu, Raka tumbuh menjadi anak yang cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan yang paling membuat Sari bangga, penuh empati. Ia sering membantu membungkus kue atau membereskan meja makan. Suatu saat, Sari tampak lelah. Raka datang membawa segelas air putih sambil berkata, "Bu, minum dulu. Ibu capek ya?" Ada juga momen ketika Raka memeluk ibunya dari belakang dan berbisik, "Ibu, nanti kalau aku besar, aku mau bahagiain ibu." Kalimatnya sederhana, tapi bagi Sari, rasanya seperti pelukan hangat yang menghapus semua lelah dan luka. Air matanya sering jatuh tanpa sadar, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena haru. Sari menyadari bahwa kekuatan terbesar seorang ibu tidak datang dari tubuh yang kuat, namun dari hati yang tak pernah menyerah. Dulu, ia berpikir kekuatan itu adalah tentang tidak pernah menangis, selalu tersenyum dan tidak pernah goyah. Tapi kini ia tahu, kekuatan sejati adalah berani menangis, jatuh, lalu bangkit lagi. Ia belajar banyak hal, bahwa kesedihan bisa menjadi tenaga jika kita mengubahnya menjadi tekad. Bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti mencoba. Bahwa cinta seorang ibu adalah bahan bakar yang tak pernah habis meskipun tubuhnya lelah dan luka hatinya. Saat ini, Sari tidak lagi terlalu takut di masa depan. Ia sudah punya sumber penghasilan dari 2 arah, gaji warung makan dan hasil penjualan kue. Bahkan, ia mulai menabung sedikit demi sedikit, menyimpannya dalam toples kaca di lemari. Setiap kali ia memasukkan uang ke sana, ia tersenyum dan berkata dalam hati, "Ini untuk sekolah Raka nanti." Kondisi rumah kontraknya juga sedikit membaik. Dinding yang dulu lembab, mulai ia cat ulang dengan warna krem. Tirai jendela ia ganti dengan kain bermotif bunga yang dibelinya di pasar. Meski sederhana, rumah itu terasa lebih hangat dan nyaman. Suatu malam, saat mereka makan malam bersama, Raka berkata dengan mata berbinar, "Bu, nanti kalau Raka besar, Raka mau jadi dokter, biar bisa ngobatin orang sakit. Gratis!" Sari sambil tersenyum mengelus rambut anaknya. "Amin. Ibu doakan semoga Raka jadi anak yang bermanfaat buat banyak orang." Dalam hati, ia merasa bangga. Anaknya tumbuh bukan hanya pintar, tapi juga punya hati yang baik. Kadang-kadang, di malam yang sunyi, setelah semua pekerjaan selesai, Sari duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap keluar jendela, melihat langit malam yang dipenuhi bintang. Di saat seperti itu, ia sering merenung. Kalau dulu aku menyerah, mungkin aku dan Raka sudah di jalan yang berbeda. Mungkin aku sudah kembali ke kampung, tanpa harapan, hanya bergantung pada orang lain. Tapi lihat sekarang,
Meski belum kaya, kami bisa berdiri sendiri. Perjalanan itu mengajarkannya bahwa setiap luka bisa menjadi kekuatan asal kita mau bangkit dan melangkah. Tuhan tidak benar-benar meninggalkan, hanya memberi jalan yang kadang terasa terlalu terjal. Hikmah untuk siapapun yang mendengar. Kisah Sari memberi pesan penting, bahwa tidak ada masalah yang benar-benar berakhir selama kita masih mau berjuang. Bahwa menjadi sendiri bukan berarti sendirian. Selalu ada orang baik yang bersedia membantu, seperti Bu Ratna dan Bu Yati. Bahwa anak bisa menjadi sumber kekuatan yang tak terduga. Bagi para ibu yang sedang berjuang sendirian di luar sana, Sari ingin mengatakan, menangislah jika perlu, tapi jangan berhenti melangkah, karena setiap langkah, sekecil apapun, akan membawamu dan anakmu ke tempat yang lebih baik. Kini, setiap pagi ketika ia melihat Raka berangkat sekolah dengan seragam rapi dan senyum ceria, Sari merasa semua perjuangannya terbayar lunas. Semua malam tanpa tidur, semua rasa lelah, semua air mata, semua itu berubah menjadi kebahagiaan sederhana. Ia tidak lagi memandang dirinya sebagai korban dari keadaan, melainkan sebagai pemenang dari pertempuran yang panjang. Dan ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi ia sudah siap menghadapi apapun yang akan datang. Karena ia percaya, cinta dan tekad seorang ibu adalah senjata terkuat di dunia. Sahabat Ruang Bercerita 369, dari kisah Sari, kita belajar bahwa cinta seorang ibu bisa mengalahkan rasa takut, lelah, dan segala keterbatasan. Hidup memang penuh ujian, tapi setiap ujian adalah cara Tuhan untuk menguatkan kita. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Kalau kamu terinspirasi atau punya kisah serupa, tulis di kolom komentar, siapa tahu bisa menguatkan orang lain juga. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan semangat baru dari kisah sederhana tapi penuh makna ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetap semangat menjalani kehidupan ini dan terima kasih.